itu menjadikan kita lebih akrab dan bisa menjadikan lebih baik, kenapa tidak? Ya saya juga berpikirnya seperti itu Mas Hafid. Nah, Kalau ketika teman saya nggak nyaman memang manggil saya Reza, kepanjangan lah. Reza. Dua itu. Kalau John gitu. Enak kan gitu. Simple. Simple as that. Jelas, padat, tidak membingungkan. Nah, jadi begini. Ini termasuk acara perdana saya. Ngobrol inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini grogi ya bagaimana ini? Aja disalami dia mah. Enggak, sebenarnya saya mau salam sendiri. Salam sendiri. Iya. Silakan. Oke. Ini namanya salam universal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu. Salam. Mini Pupi, Mini Putipang. Yang terakhir itu salamnya Minion. Saya enggak kenal Minion. Cuman saya sedikit terharu, bahkan ada rasa salut ya. Sekelas mahasiswa. Masih mahasiswa kan? Iya, benar sekali. Sekelas mahasiswa sudah memiliki potensi yang sangat besar. Artinya apa? Jadi menghormati sesama umat. Tidak hanya orang Islam saja yang kita beri salam, tetapi banyak kan. Di Indonesia ini ada beberapa agama yang di cover oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Ya, saya berpikirnya tuh sederhana saja sebenarnya. Iya. Di Indonesia kan ini kan nggak cuma satu agama. Di namanya negara kesatuan yang diliputi oleh 5 agama besar yang diakui. Iya. Ya, pada dasarnya kita harus saling menghormati. Saling menghormati, saling menyayangi, dan harus damai. Nah, We love peace. Oke. Fariza Al-Ghazali. Ya. Nah. Kalau nggak salah ini dari Probolinggo. Iya, Probolinggo. Probolinggo. Apa ya Probolinggo? Probolinggo itu ada kepanjangannya juga. Gitu ya? Iya. Tapi dalam bahasa Jawa. Probolinggo. Proses berhasil mergo eling-eling. Kalau ndak eleng dongo berarti ndak berhasil begitu. Namanya kita ini umat beragama. Ya harus usaha disertai dengan doa. Disertai dengan doa. Iya. Agar usahanya itu bisa berhasil dan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Berarti seperti lagunya Rhoma Irama. Yang mana itu? Perjuangan harus dengan doa. Iya kan? Panas ya? Sudah, nggak usah diteruskan cahayanya. Kalau diteruskan rusak. Oke, Mas Reza, saya kok nggak enak manggil Mas Reza ya? Apa kira-kira? Biasanya itu kan
nama sapaan akrab Mas John ya? John. Oh, nggak apa-apa, John. Itu nama kasih sayang itu. Nama kasih sayang. Berarti Anda tidak menghormati pemberian nama dari orang tua. Loh, saya menghormati. Tapi kalau teman saya tidak nyaman manggil saya Reza, ya manggil John juga nggak apa-apa. Dan itu ridho, ikhlas. Ikhlas. Alhamdulillah. Berarti ini tidak menjadi suatu ejekan. Bagi saya sih tidak. Tidak. Iya. Oke. Itu nama itu sebenarnya kan julukan aja. Kalau nama saya tetap Pak Reza Al-Ghazali. Nah. Julukannya John, ya apa-apa, santai. Asalkan selagi yang memanggil ini tidak ada beban, tidak masalah. Iya. Nah. Yang juga dipanggil nggak terbebani juga. Itu filosofi tentang sebuah nama. Iya. Jadi tidak apa-apa memanggil selain nama asli ya. Kalau itu menjadikan kita lebih akrab dan bisa menjadikan lebih baik, kenapa tidak? Ya saya juga berpikirnya seperti itu, Mas Hafid. Kalau ketika teman saya nggak nyaman memang manggil saya Reza, kepanjangan lah. Reza. Dua itu. Kalau John gitu. Enak kan gitu. Simple. Simple as that. Jelas, padat, tidak membingungkan. Nah. Jadi begini. Ini termasuk acara perdana saya. Saya itu menginginkan sebuah event kecil-kecilan yang bisa mengorek-ngorek inspirasi dari pemuda, dari para pemuda. Sebenarnya kalau potensi dari pemuda ini digali, itu kan luar biasa. Pemuda itu kan relatif aktif ya. Maksudnya di balik usia yang masih muda, dia punya ambisi yang kuat. Dan kalau kita adakan wadah seperti ini, jadi kan kita bisa bertukar pikiran. Ya, saya sangat setuju itu pendapat Anda. Pemuda ini soalnya kan pengalamannya juga belum sebanyak orang yang tua-tua. Orang yang sudah dewasa. Jadi pemuda ini seharusnya bisa berpikir lebih berani. Daripada orang tua gitu. Kan ada katanya Soekarno itu. Gimana? Kalimat Soekarno itu. Jadi beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Tapi saya kurang tertarik dengan nada yang seperti itu. Kenapa itu? Beri saya 10 pemuda, maka aku akan guncangkan dunia. Harus greget semangat gitu loh. Ya soalnya saya ini pemuda. Kalau Soekarno yang ngomong tuh sudah tua, makanya bersemangat, yo gitu. Jadi begini, saya sengaja mengundang Anda untuk sebagai teman ngobrol, kita kan ngopi. Oh silakan diminum dulu kopinya. Oh iya makasih. Sudah dibuatkan. Ini kopi dari Tirtoyudo. Spesial untuk Anda. Rasanya oke banget. Saya kenal Anda dulu enggak seperti ini deh kayaknya. Gimana itu? Sekarang agak lebay-lebay sedikit, ini karena apa? Oh itu karena pengalaman yang banyak saya lalui itu. Nah, perjalanan panjang berarti. Perjalanan panjang. Karena saya ini orangnya suka coba-coba. Semua saya coba. Makanya pola pikir saya kadang berubah gitu. Cepat berubah.
Ya nggak cepet juga. Kalau cepet-cepet nanti gila saya. Berarti saking panjangnya perjalanan Anda dan sering menyobanya Anda, sampai-sampai skripsinya belum selesai begitu ya? Oh, kalau itu beda cerita tuh Mas. Loh, kok beda cerita? Kita ini kan satu angkatan. Dan alhamdulillah saya bukan sombong. Alhamdulillah. Sekali lagi, alhamdulillah. Iya, saya dengar tuh. Saya sudah lulus, Mas. Sudah lulus tahun lalu. Ya kan? 2019, sekarang 2020 hampir akhir. Sedangkan Anda sendiri? Saya ini udah semester 11 Mas Awid. Semester 11. Iya. Masya Allah. Masya Allah, panjang sekali itu. Saya juga bingung gitu kok sampai panjang banget gitu. Saya berhusnudzon saja. Tidak mungkin seseorang itu mengalami kesulitan, mesti ada sebuah problem di dalamnya. Nah, kira-kira kesulitan Anda untuk menyelesaikan skripsi itu kira-kira problemnya dari mana? Apa dari kendala waktu mungkin, atau pertemuan dengan dosen, atau ini kan macam-macam. Boleh saya minta cerita Anda sedikit? Oh, oke. Saya ini sebenarnya itu udah terencana sebenarnya skripsi saya. Sudah terencana? Iya. Sebelumnya sudah terencana? Sebelumnya sudah terencana. Jadi saya ngerjain skripsi itu dari semester 7. Nah itu kan pas kan harusnya. Harusnya tepat waktu. Harusnya. Ada satu faktor yang membuat saya itu tidak selesai. Kalau saya berpikir lebih jauh itu ya mengenai problem-problem skripsi saya. Iya. Itu sebenarnya permasalahannya bukan teknis, tetapi dari luar, non teknis. Nah, suatu ketika tuh saya cerita sedikit nih. Iya. Itu jadi pas semester 7 itu saya dapat 2 judul skripsi. Dari teman saya, satunya lagi dari ibu saya. Ibu. Ya, kebetulan ibu saya orang apa? Orang pendidikan. Bukan. Ya, ibu saya itu orang dinas pekerjaan umum. Kebetulan saya kan pengairan. Sama gitu, relate. Nah, jadi ibu saya berinisiatif memberi saya judul lewat temannya. Nah, pas ketika saya dibawa ke temannya sama ibu saya itu untuk ngurus skripsi itu, saya menolak itu ajakan ibu saya. Saya lebih memilih teman saya yang ngasihkan skripsi. Jadi lebih percaya temannya daripada ibunya sendiri. Saya lebih percaya teman saya. Apa karena dipandang lebih meyakinkan untuk selesai cepat? Menurut Anda waktu itu? Dulu itu saya memang orangnya itu ya, egois sebenarnya. Egois. Saya lihatnya itu egois. Saya nggak mendengarkan apa kata orang tua saya yang lebih berpengalaman itu tentunya. Dan daripada ketimbang teman saya yang belum ada pengalamannya sama sekali. Dan mungkin Anda tidak memperhitungkan ya. Jadi tidak memperhitungkan, tidak mengira-ngira kira-kira kedepannya ini seperti apa. Ya itu konsekuensi dari pemikiran saya yang masih seumuran jagung. Jadi masih belum bisa berpikir ke depan secara matang. Secara matang. Pikirannya ya hanya saat itu aja. Jadi saya berpikirnya ya gitu. Saya menolak ajakan ibu saya dan memilih ajakan teman saya. Nah, ketika saya mengerjakan skripsi itu itu kendala teknisnya itu sebenarnya
nggak ada sih. Tapi dari luar, hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya itu datang semua. Contoh? Contohnya itu ya, saya ngerjain kan pakai aplikasi itu kan. Nah, aplikasi itu yang pertama problemnya itu nggak bisa diinstal di laptop saya. Kan aneh kan? Atau mungkin jangan-jangan laptop Anda terlalu jadul? Enggak. Laptop saya masih tergolong middle lah untuk ukuran usia. Rata-rata berarti. Rata-rata. Iya. Nah, di laptop saya nggak bisa diinstal. Terus di laptop teman saya juga nggak bisa diinstal. Itu anehnya. Kenapa gitu? Nah. Kemudian saya cari laptop yang bisa diinstal. Akhirnya ada teman saya satunya lagi itu yang minjemin laptop untuk bisa saya install. Iya. Terus saya itu udah bisa diinstal ya. Saya ngerjain kan. Nah itu saya nggak bisa ngerjainnya. Nggak bisa karena nggak ada tutorialnya sama sekali. Di YouTube nggak ada. Ini yang ngajarin juga nggak ada. Jadi saya itu nyari kemana-mana orang yang bisa ngajarin. Akhirnya ketemu alumni saya gitu. Alumni dari Brawijaya. Nah, singkat cerita saya sudah bisa semua. Tapi itu prosesnya panjang tuh, 1 tahun. 1 tahun untuk itu saja. Nyari data ke Surabaya, ke Probolinggo tuh kan. Nyari data itu. Sampai ke Bojonegoro juga. Oh, bukan itu. Itu lain lagi. Ya, singkat cerita pokoknya terakhir itu aneh pokoknya menurut saya itu. Jadi saya sudah selesai semua analisanya sampai tahap akhir, kurang masukkan ke aplikasi. Udah tak masukkan, tak running kan. Iya. Seharusnya ketika sudah di running itu visualisasinya dari apa pekerjaan saya itu nampak di laptopnya. Jadi bisa kelihatan gitu loh. Iya. Pergerakannya. Bisa dimonitoring. Itu tiba-tiba kok nggak ada gitu. Saya minta solusi dosen saya, beliau nggak bisa menjelaskan. Terus beliau mengasih solusi dan ternyata solusinya pun nggak bisa juga. Ya akhirnya mau nggak mau ya saya kan tertekan oleh itu keadaan. Mau nggak mau saya ganti judul. Iya. Dan ketika itu saya berpikir itu apa kira-kira ya masalah saya di skripsi itu. Dan saya menemukan satu jawaban. Apa itu? Yang masuk akal itu. Yang rasional. Sebenarnya nggak rasional. Maksudnya itu kalau dihitung-hitung itu nggak masuk logika. Iya. Itu masuknya di luar logika. Maksudnya sesuatu yang tidak direncanakan terjadi. Kemudian ternyata saya itu kayaknya membuat sakit hati ibu saya kayaknya. Dulu itu karena saya menolak skripsi saya. Karena judul yang seharusnya Anda tekuni, Anda teliti, tapi malah milih punya orang lain gitu. Bukan seperti itu. Jadi ibu saya memberi judul, teman saya memberi judul. Iya. Saya lebih memilih teman saya daripada ibu saya gitu. Daripada ibunya. Nah, setelah saya itu meminta maaf kepada ibu saya dan ibu saya juga memaafkan saya pastinya. Kira-kira gimana minta maafnya waktu itu? Ya. Sampai ke mencium kakinya atau itu erat? Saya lakukan itu mencium kaki ibu saya. Sungguhan itu. Jadi saya mencium kaki ibu saya, terus saya minta maaf kepada ibu saya karena saya kasarannya meremehkan beliau lah. Iya. Sebagai orang yang lebih tua dan lebih berpengalaman, saya minta maaf. Dan akhirnya ibu saya memaafkan. Dan saya rasakan ya, setelah saya meminta maaf kepada ibu saya itu,
Saya skripsian itu 3 bulan selesai. Ini 3 bulan selesai. 3 bulan selesai. Setelah pasca pergantian judul. Pergantian judul itu. Minta maaf, terus saya ganti judul. Mulai saya ngerjakan itu bulan Juli awal 2020 ya ini. Mau 2000 berapa Anda ini? Iya. Bulan Agustus itu sudah selesai semua, tinggal ngurus-ngurus administrasi aja untuk keberlangsungan sidang. Berarti kabar baik dong ini. Iya, saya rasakan itu ternyata ada benernya juga. Ternyata orang tua itu menentukan nasib anaknya. Sangat menentukan. Nggak bisa kita itu hanya berpikir lewat logika aja. Kan itu kan bukan logika kan. Kayak seharusnya saya tuh selesai 1 tahun itu maksimal itu. Jadi semester 7, semester 8 selesai saya. Seharusnya itu. Dan ketika saya mencari pembenaran atas logika saya, itu nggak ketemu. Ternyata permasalahannya bukan logika saya. Memang saya punya salah sama ibu saya. Dan itu kayak semesta ini mendukung saya untuk tidak lulus skripsi saya. Kalau saya tidak minta maaf kepada ibu saya. Gitu. Hanya berawal dari itu ya? Iya. Itu kisah yang membuat saya berpikir 2 kali lebih mendalam tentang kehidupan ini. Ternyata faktor orang tua itu nomor 1. Dan sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kehidupan kita. Jadi saya juga belajar bagaimana menyikapi hubungan kita dengan orang tua, keharmonisan sebuah romantisme dengan orang tua. Saya pun juga begitu, Mas John. Saya ini kan jarang pulang. Iya. Jarang pulang kampung. Dan juga jarang komunikasi dengan orang tua. Tapi setiap 1 kali telepon, via telepon, bahkan video call, saya ini sangat seakan-akan dengan prestasi atau pencapaian saya sekarang, ini seakan-akan tidak murni dari saya. Pasti dorongan dari orang tua, khususnya ibu. Karena saya sering berpesan, Ibu, pangestune itu bahasa Jawa. Oh iya. Saya soalnya mohon doanya agak asing dengan bahasa Jawa. Soalnya kan saya ini orang Probolinggo. Tahu sendiri orang Probolinggo itu peralihan. Madura yang enggak Madura, Jawa yang enggak Jawa. Berarti enggak jelas. Enggak jelas. Hormon Anda ini enggak jelas. Enggak sampai hormon juga. Anda ini kok ngawur. Ya, mohon maaf. Berarti ya begitulah, dalam kehidupan itu mesti harus ada hikmah yang kita ambil. Sehingga ini menjadi sebuah pelajaran untuk kedepannya agar tidak masuk ke lubang yang kedua kali. Nah, benar itu Mas Hafid. Ya, setelah saya mendapat ujian seperti itu, saya jadi berpikir sebelum bertindak. Itu moto saya itu. Berpikir sebelum bertindak. Itu ada makolahnya. Gimana itu? Dulu saya pernah belajar namanya kitab Mutolaah. Ada bab yang menerangkan fakir qabla an ta'zima. Jadi berpikirlah terlebih dahulu secara matang sebelum bertindak.
Nah, ini sangat sesuai sekali dengan judul kita. Oh iya. Dan saya juga menemukan penjelasannya lewat sains itu. Lewat sains? Iya. Ilmu pengetahuan tentunya. Tadi kan Anda menjelaskan secara agama. Bukan agama. Apa itu? Secara keilmuan yang dimana di sana ya sebuah makalah lah, sebuah bab yang menjelaskan tentang hal itu, bukan agama. Oh begitu. Iya. Kalau ini saya penjelasannya dari sains. Nah, jadi saya kan suka dengerin podcast ini. Iya. Ini berawal dari mendengarkan podcast, berarti luar biasa bisa diundang di podcast yang beneran ini. Jadi penjelasannya ini begini. Ini yang saya dengar ya, bukan dari saya. Soalnya saya bukan ilmuwan. Iya. Mahasiswa S1 aja belum. Jadi itu ketika kita itu menerima sesuatu masalah, istilahnya rangsangan lah. Misalnya Pak Safik ini dibully gitu kan. Iya, dibully oleh seseorang. Misalnya Pak Safik dibully oleh seseorang. Iya. Tiba-tiba aja orang itu membuli Pak Safik gitu. Nah, penjelasannya lewat sains itu, jadi ketika Pak Safik itu menerima sebuah bulian itu, itu masuk ke otak kan. Ke otak. Di otak itu nerimanya dulu itu lewat otak emosi namanya. Lewat otak emosi. Jadi ketika impuls itu rangsangan. Iya. Rangsangan bulian itu diterima oleh Safik. Itu langsung masuknya ke otak emosi. Nah, otak emosi itu yang namanya nafsu itu. Namanya kalau di sains itu amigdala. Amigdala. Nah, itu sepersekian detik tuh masuknya ke situ. Nah, ketika Pak Safik itu langsung bertindak, maksudnya ketika menerima bulian, Pak Safik langsung marah besar kan? Langsung membalas lah misalkan. Langsung membalas. Iya. Itu pada umumnya begitu. Tapi ketika Pak Safik itu yang kata saya tadi, bertindak sebelum berpikir sebelum bertindak, Pak Safik itu nunggu dulu. Jadi ketika Pak Safik dibully, Pak Safik itu diam dulu, berpikir 2 sampai 10 detik. Supaya apa itu? Supaya ketika rangsangannya itu masuk ke amigdala ke otak emosi itu. Terus Pak Safik itu diam selama 2 sampai 10 detik itu. Rangsangannya itu masuk lagi ke otak logika namanya. Kalau di sains itu namanya prefrontal cortex. Luar biasa. Itu otak yang mengendalikan semua perilaku. Bukan, itu perilaku logis. Jadi akal ada di situ. Kalau penjelasannya akal itu ada di otak prefrontal cortex itu. Dan antara otak logika dan otak emosi itu saling bertentangan memang. Iya. Makanya ketika Pak Safik itu menerima rangsangan dan tidak berpikir dulu, kan kalau berpikir kan diam dulu Pak Safik. Ya langsung misalnya kita langsung kan dibully gini, terus misalkan langsung marah gitu. Responsif. Langsung mukul kan. Gitu. Itu berarti yang bekerja bukan otak rasionalnya sampean. Yang bekerja amigdalanya sampean. Kalau Pak Safik berpikir dulu, berpikir sejenak, maka nanti akan ada semacam toleransi
toleransi, empati. Oh, kalau saya mukul ini nanti saya bertindak kekerasan gitu kan. Mikir dulu. Kalau saya marah nanti gunanya buat apa bagi saya? Begitu. Nah, jadi penjelasannya begitu. Jadi kan relate kan antara sampean yang ngasih penjelasan secara makalah dengan saya yang penjelasannya sains dari podcast yang saya dengarkan. Kemudian diamalkan dan diimplementasikan di podcast ini. Iya. Ngobrol inspiratif. Silakan diminum dulu kopinya. Soalnya bibir saya kering ya Mbak ini. Alhamdulillah. Ini saya juga tanya pada saat itu. Ya. Boleh ya tanya? Boleh, asalkan tidak tanya yang berlebihan aja. Oh iya. Saya kan lulusnya kan lama Mas Hafik ya. Iya. Karena suatu ketidaktahuan saya dan kecerobohan saya. Saya lebih suka yang ceroboh tadi, bukan ketidaktahuan. Awalnya tidak tahu, menghasilkan kecerobohan. Gitu. Kamu kok pandai untuk mencari? Ya memang begitu. Nah, saya juga tanya itu motivasi Pak Safik itu lulus cepat itu apa sebenarnya? Masa saya lulus cepat? Tahu sendiri kan, mahasiswa terbaik. Iya. Bukan mahasiswa terbaik. Saya itu memiliki motivasi yang sangat besar. Nah, kebetulan saya kuliah di STAIMA, Sekolah Tinggi Agama Islam Mahat Ali Al-Hikam yang ada di Kota Malang. Nah, iya. Ini kan alhamdulillah saya tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Nah, kemudian misalkan saya terlambat atau telat 1 semester saja ya, atau mungkin telat lah kari dengan teman-teman saya, ketinggalan, maka ini menjadi citra saya ini menurun. Saya sudah dibiayai, dikasih beasiswa, walaupun dengan bukan beasiswa berprestasi. Saya termasuk orang tipe yang pekerja keras. Saya mengabdi di situ, kemudian dikasih beasiswa, dan alhamdulillah tidak mengeluarkan biaya sama sekali kan. Nah, misalkan saya telat untuk wisuda tahun itu. Nah, ini kan membawa dampak yang negatif bagi kami. Ya. Sehingga mau tidak mau saya harus berjuang, saya harus bisa selesai tepat waktu. Dan motivasi saya waktu itu apa? Hanya ingin lebih dulu daripada teman-teman. Oh, seperti itu ya. Jadi podcast ini kan perdana. Dan yang paling pertama. Berarti bukan kartu perdana. Bukan, itu perdana. Kita kan pakai wifi sekarang. Oh iya, saya lupa. Jadi semoga saja angan-angan saya dan cita-cita saya yang kecil ini bisa menjadikan sebuah momen untuk saya berkontribusi terhadap peradaban, karena masa sekarang ini sudah zamannya kita untuk siap cepat dalam mengikuti sebuah perubahan.
Soalnya kalau saya lihat ini ya Mas Afif ya. Iya. Zaman ini nih revolusinya udah bukan revolusi industri lagi. Revolusi industri kan di abad 19-an di Inggris. Nah, sekarang sudah abad 20. 21, mohon maaf. Sekarang abad 21. 21. Ini revolusinya ini revolusi teknologi. Teknologi. Orang tuh semakin, coba lihat aja. Habit. Maksudnya kebiasaan orang-orang. Kebiasaan orang-orang di sekitar kita itu. Ya. Gak ada yang gak pegang gadget. Gadget ya, semuanya. Iya. Termasuk kita ini, podcast gini nih. Ini juga gadget ini. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka inspirasi bagi para viewers. Kan judulnya tadi kan ngobrol inspiratif. Nanti dari podcast ini, kalau saya boleh saran, ada kesimpulan dari setiap episodenya itu. Nah, ini episode yang pertama. Nah, mungkin kita bisa memperbaiki apa-apa yang telah kita buat kesalahan yang dulu-dulu, yang kemarin-kemarin, sehingga sebagai seorang mukmin ini jangan sampai jatuh atau terperosok dalam satu lubang yang sama. Misalnya Kanjeng Nabi dawuh, la yuldagul muslimu fi juhrin wahidin marrataini. Tidak sepantasnya, tidak boleh seorang mukmin itu, seorang muslim terjerumus dalam lubang yang sama secara terus-menerus. Ketika kita berbuat kesalahan dan mumpung masih muda, ini sebuah keutamaan seorang pemuda. Jadi efek untuk masa depan, efek sosial, efek lingkungan, efek apapun itu tidak terlalu beresiko dan tidak terlalu besar. Beda lagi kalau kita sudah berkeluarga, sudah bermasyarakat, sudah hidup dan menghidupi. Iya kan? Iya, benar sekali. Nah, misalkan kita membuat sebuah kesalahan. Kesalahan itu ya walaupun tidak terlalu besar, tapi nanti tetap ada efeknya kan. Nah, mumpung kita yang masih muda ini, yang masih fresh, pemikiran belum terlalu jenuh, belum terlalu lelah, ya. Nah, ini saatnya kita untuk sering tadabbur, sering berangan-angan yang positif untuk bisa bagaimana cara kita berinteraksi dengan makhluk sesama, bagaimana kita berbuat baik dengan sesama, dan itu sebuah nilai yang apa ya, yang unggul, karena di zaman yang serba modern ini, etika itu sangatlah kurang dimiliki oleh kaum milenial, termasuk saya mungkin. Oh iya, saya tuh setuju ungkapan Pak Safik itu. Yang mana? Ya, yang pemuda banyak melakukan kesalahan itu. Iya. Soalnya memang pemuda itu masih belum berpengalaman. Dan kesalahan itu wajar dilakukan oleh pemuda itu. Wajar dilakukan oleh pemuda. Tapi sisi positifnya itu, bagaimana pemuda itu mengambil sebuah ibrah.
Bukan Ibra. Apa? Ibro. Oh iya. Soalnya lidah saya bukan Arab. Lidah ngereng Madura ya. Ibro. Pelajaran kan ya. Dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Iya. Oke. Terima kasih atas waktunya Mas John. Oh iya. Saya juga sebelumnya minta maaf apabila perkataan atau bicara saya itu ngawur. Nggak ada ngawur. Enggak, soalnya saya kan di sini di panggung yang terhormat ini. Iya. Saya tidak mempunyai kapasitas ataupun kapabilitas untuk bicara. Jadi saya ya apa adanya aja. Iya. Gitu. Saya juga minta maaf apabila ada salah-salah kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nanti mungkin bisa ditulis di kolom komentar agar bisa jadi evaluasi kita bersama ya. Iya. Nah, soalnya orang itu apabila ingin ia lebih maju lagi, dia harus pandai-pandai menerima kritik dan saran. Karena ya itu untuk kebaikan kita. Iya, memang kritik itu bisa aja berupa banyak Mas Hafid. Berupa? Banyak macamnya. Banyak macamnya. Misalnya kritik yang sopan ada. Kritik yang tidak sopan juga ada, seperti bulian. Itu memang tergantung pribadi masing-masing menanggapinya gimana. Ya seperti saya katakan tadi itu. Ketika kita menerima sebuah impuls rangsangan, kita bisa enggak berpikir jernih untuk menanggapi rangsangan itu, untuk menghadapi kritik itu, supaya jadikan hal-hal positif bagi diri kita. Iya. Oke. Hari ini saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari kawan saya. Insyaallah bermanfaat untuk kita semua, khususnya awal kita membuat podcast tentunya bertujuan untuk berkontribusi ya dalam hal apapun. Tentunya dalam kebaikan kita selalu berlomba-lomba. Kalau ini pun mampu, kalau itu pun bisa, kenapa saya tidak mencoba? Jarib walahid takun arifan. Kalau kita tidak mencoba, kan tidak akan tahu. Iya. Kalau kita ingin tahu, maka mencobalah terlebih dahulu. Mungkin itu. Sekali lagi terima kasih Mas John atas waktunya, sehingga bisa menjadikan kita agar lebih hati-hati lagi dalam bertindak. Ya. Dan mungkin ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman Anda tadi. Dan doakan saja podcast ngopi ini, ngobrol inspiratif, semoga selalu berkembang dan selalu mendapatkan respon yang positif, sehingga tujuan angan-angan saya bisa berpartisipasi dalam menyumbangkan sebuah opini-opini yang positif. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Sama-sama. Salaman dulu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.